Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Aris Tamarah Manda dengan NPM 18 11 01 01 42 dengan kelas pengembangan karakter 1 BDKP 3. Di sini saya akan membahas mengenai materi karakter dan kepribadian pada manusia. Nah, adapun topik bahasannya, yang akan kita awali pertama mengenai pengertian karakter, kemudian yang kedua pengertian kepribadian itu sendiri, yang ketiga ada 4 macam kepribadian pada manusia, dan yang keempat ada tipe kepribadian manusia. Nah, topik bahasan yang akan kita awali yaitu mengenai pengertian karakter. Nah, pengertian karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk suatu karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya atau yang asli pada dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi, karakter ini akan menyesuaikan pada tempat dan lingkungan serta kondisi yang berbeda-beda, tetapi tetap berperilaku sesuai dengan yang dimiliki oleh sang pemilik karakter. Nah, adapun ciri-ciri dari karakter itu sendiri, yang pertama bukan bawaan dari lahir, bahwa karakter bukan merupakan sebuah bawaan dari lahir, yang artinya karakter ini dapat berbeda antara kita dengan orang tua kita atau keluarga kita sebelumnya. Kemudian karakter tidak bisa diwariskan karena memang sifatnya bukan genetis ataupun turun-temurun. Yang ketiga tidak bisa ditukar jadi orang lain, antara kita dengan orang lain tidak bisa kita menukar karakter kita dengan karakter orang lain yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, perlu dikembangkan dan perlu dibina sejak dini. Bagaimana cara mengembangkan serta membinanya? Yaitu dengan melalui lingkungan, keluarga, dan juga pendidikan yang baik. Kemudian yang B, ada sumber-sumber dari pengembangan karakter. Nah, pengembangan karakter ini karakter ini akan berkembang dengan adanya sumber-sumber dari 5 macam ini, yaitu yang pertama ada agama. Agama menjadi tolak ukur pertama dalam pengembangan karakter karena memang agama merupakan suatu poros untuk meningkatkan karakter, budi pekerti, dan juga adab manusia. Kemudian yang kedua, sumber karakter Pancasila. Yang ketiga ada budaya. Yang keempat ada media. Nah, media ini sangat menentukan karakter baik dan buruk kita. Karena media inilah yang akan menuntun kita dari sejak dini sampai juga dewasa. Kita akan terus menyontoh media-medianya. Maka bijaklah orang tua ataupun kita dalam memilih media yang baik untuk kita. Jangan sampai media tersebut merugikan dan juga membawa dampak negatif bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kelima itu ada pendidikan. Nah, pendidikan inilah yang akan mengasah karakter kita dari kecil hingga dewasa, mulai dari kita ikut TK atau PAUD, atau kemudian kedua SD, ketiga SMP, keempat SMA, dan yang terakhir perguruan tinggi. Nah, hal inilah yang menjadi sumber dari pengembangan karakter sehingga karakter dapat lebih baik untuk diterapkan. Kemudian yang C yaitu nilai etik atau nilai etik utama dari sebuah karakter, yaitu terdapat 7 bagian. Yaitu pertama, karakter itu harus dapat dipercaya atau trustworthy. Kemudian karakter itu bersifat jujur atau honestly dan memperlakukan orang lain dengan hormat atau respect, bertanggung jawab atau responsible, adil terhadap sesama atau fair, kemudian peduli terhadap sesama, melihat seseorang dan kesusahan, maka muncullah karakter kita untuk peduli. Kemudian good citizen atau masyarakat yang baik. Nah, dapat dipercaya ini berarti karakter kita dapat dipercaya oleh orang lain dan juga menimbulkan keuntungan atau menimbulkan manfaat bagi orang lain.
dan tidak membawa dampak negatif tentunya. Begitu juga dengan jujur, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu bersifat jujur. Kemudian ada 9 karakter atau pilar karakter, tiang-tiang karakter yang turut membangun terbentuknya karakter dengan sempurna. Yaitu yang pertama, cinta Allah dan kebenaran. Kemudian kedua, tanggung jawab dan kemandirian atau responsible. Kemudian tiga, amanah atau dapat dipercaya. Kemudian empat, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. Yang keenam ada percaya diri, kreatif, pantang menyerah. Yang ketujuh ada keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan ada baik dan rendah hati. Kemudian yang kesembilan ada toleransi dan cinta damai. Nah, 9 karakter inilah yang ketika kita dapat adaptasinya atau kita dapat memperlakukan diri pilar karakter ini ke dalam karakter kita, maka karakter kita tentu saja akan menjadi lebih baik lagi dan tentu dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan diri kita sendiri. Kemudian masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu ada pengertian dari kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Yaitu merupakan sifat yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bahwa kepribadian ini bersifat genetis. Nah, inilah perbedaan antara karakter dan kepribadian. Kalau karakter tidak dibawa sejak lahir, sedang kalau kepribadian, jika kepribadian itu bersifat genetis atau turun-temurun dan dibawa sejak lahir. Adapun faktor pembentuknya, yaitu yang paling utama adalah genetis, kemudian didukung dengan adanya perlakuan keluarga, apakah itu baik atau tidak. Nah, itulah yang akan membentuk suatu kepribadian anak-anak. Kemudian lingkungan, nah lingkungannya sangat berdampak bagi anak-anak, karena jika lingkungannya baik, orang-orangnya baik, maka kepribadian muncul pun akan baik, suka tolong menolong, amanah, dan bertanggung jawab. Jika lingkungannya buruk, suka melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kepribadian yang ia condongkan kepada orang lain pun demikian. Kemudian, nah menurut G. Alport, pengertian kepribadian yaitu adalah organisasi dinamis dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem fisiko-fisik yang menentukan tingkah laku menentukan dan pikirannya, dan secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi intinya bahwa kepribadian merupakan sistem-sistem pemikiran yang menentukan sebuah adab, perilaku, tingkah laku, dan juga pemikiran kita untuk menyesuaikan diri kita pada sebuah lingkungan. Kemudian terdapat tipe-tipe orientasi kepribadian manusia, hampir sama dengan pilar yang dimiliki oleh kepribadian. Adapun tipe orientasi terdapat sekitar 6 tipe, yaitu tipe realistik atau konkret, dan sistematis atau terurut. Kemudian tipe intelektual atau konseptual berdasarkan pemikiran. Kemudian tipe sosial, ya ini tipe kepribadian yang suka membantu orang lain. Kemudian tipe konvensional, yaitu terstruktur dan juga sistematis, hampir sama seperti tipe realistik. Kemudian tipe usaha, yaitu tipe kepribadian yang suka hampir sama seperti sosial, yaitu suka berkomunikasi dengan orang secara baik dan juga suka membangun kepercayaan kepada orang. Kemudian tipe artistik. Nah, ini tipe artistik ini hampir sama seperti sebuah seni, yaitu tipe yang digunakan untuk mengekspresikan dirinya dapat melalui seni atau karya-karya lainnya. Nah, kemudian topik bahasan yang keempat yaitu 4 macam kepribadian manusia. Yang pertama ada koleris, yaitu cenderung cocok menjadi seorang pemimpin. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki merupakan sifat atau bakat bawaan. Artinya, sifat kepemimpinan yang melekat dalam pribadi seorang koleris begitu kuat. Nah, ini berarti koleris ini cenderung atau cocok dengan seorang pemimpin. Pemimpin yang ketika kita melihat saja dia berbicara, kemudian kita melihat dia memimpin, cocok menjadi seorang pemimpin. Nah,
Inilah contoh 4 kepribadian, satu dari 4 kepribadian pada manusia. Adapun ciri-cirinya, yaitu berjiwa dinamis, tegas, optimis, suka memimpin, senantiasa tertantang dengan perubahan, dan seorang membuat keputusan yang baik. Kemudian penuh gairah atau penuh penuh keinginan kuat. Dalam arti mau bekerja keras guna mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian berani menghadapi berbagai tantangan dan masalah walaupun cobaan ataupun kegagalan terus menghadang. Nah, kemudian yang kedua, sanguinis. Itu dikenal sebagai jenis kepribadian yang mampu menempatkan diri dengan baik dan mudah beradaptasi dengan cepat. Adapun ciri-cirinya, itu pandai secara persuasif dan ingin terkenal di lingkungan. Terbuka dan senang berbicara, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, ramah, bersahabat, dan mampu memecahkan suasana yang kaku, dan mudah menjalin pertemanan. Ini sanguinisnya hampir sama seperti tipe kepribadian ekstrovert yang akan kita bahas di uh, pembahasan yang akan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada melankolis. Ya, secara gramatikal, melankolis diartikan sebagai keadaan yang lambat, pendiam, murung, sayu, sedih, muram. Senada dengan pengertian tersebut, manusia dengan jenis kepribadian melankolis menurut Flores Litayuir adalah orang-orang yang cenderung introvert atau tertutup dan sulit berkembang di lingkungan sosialnya. Nah, di sisi lain ya, mereka sekaligus sebagai pemikir yang lebih senang memikirkan segala sesuatu sebelum melakukannya. Jadi mereka lebih cenderung memikirkan terlebih dahulu baru bertindak. Tidak langsung bertindak tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Nah, orang-orang melankolis ini cenderung pesimis atau lebih berpikir ke arah yang negatif. Nah, negatif ini bagaimana? Nah, negatif ini maksudnya bukan hal-hal yang berbau merugikan. Tetap saja beberapa ciri berikut, maaf, ini rupanya tidak saya tampilkan informasinya. Kemudian kita lanjut saja ke plekmatis. Nah, plekmatis yaitu jenis kepribadian plekmatis hampir mirip dengan melankolis. Hanya saja, plekmatis lebih terbuka dalam arti mereka bersedia untuk berbaur dalam keramaian. Sementara, melankolis cenderung terkesan menutup diri dan merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Nah, manusia plekmatis ini adalah orang-orang dengan kepribadian yang menyenangi kedamaian. Mereka tidak suka dan cenderung menghindari terjadinya konflik. Suka damai atau peace. Nah, saya juga sedikit bingung apakah dalam 4 macam kepribadian ini plekmatiskah yang masuk ataupun uh, perfeksionis ya, perfeksionis yang masuk ke dalam 4 macam kepribadian. Nah, itulah yang menjadi sedikit bingung, tapi di sini saya mengambil kepribadian berupa pragmatis. Kemudian pembahasan yang keempat, pembahasan terakhir, bahwa ada 4 tipe kepribadian yang ada pada manusia. Yang pertama introvert, extrovert, dan juga ambivert. Nah, introvert ini di mana mereka kadang membutuhkan waktu menyendiri atau biasa disebut sebagai penyendiri atau tertutup untuk memulihkan energinya setelah berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka juga, orang-orang introvert ini, tidak suka basa-basi, tidak suka berbicara yang bertele-tele, dan lebih memilih percakapan yang lebih berarti atau lebih ke intinya saja. Ciri-cirinya, memilih kerja sendiri, introspektif dan ingin tahu, cara berpikirnya lebih internal, kemudian memilih menulis dibandingkan berbicara. Biasanya kalau kita melihat orang-orang introvert itu ketika di dunia langsung mereka tidak enggan tidak mau berbicara berekspresi secara langsung, tetapi ketika media sosial, di dalam media sosial mereka sangat antusias untuk menuangkan ide-idenya. Nah, inilah di ciri-ciri dari kepribadian introvert. Kemudian ekstrovert lebih responsif terhadap stimulasi dari luar karena otak mereka mengeluarkan lebih banyak dopamin di tengah situasi sosial. Nah, ekstrovert ini hampir sama seperti melankolis. Yang bersifat, bukan melankolis seperti
sanguinis ya. Nah, ini ciri-cirinya itu outgoing dan optimis. Mereka jarang terlalu memikirkan kesulitan dalam hidup dan tidak khawatir dengan adanya resiko. Ya, hampir santai-santai saja lah. Santuy lah itu seperti itu. Kemudian tipe kepribadian manusia yang ketiga yaitu ada ambivert. Nah, ambivert ini berada di tengah-tengah antara introvert dan juga antara extrovert. Nah, di tengah-tengahnya inilah ambivert, yaitu kepribadian ambivert bisa condong ke sisi introvert atau extrovert tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Jadi ketika seorang ambivert ini berada dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka bersifat introvert, maka mereka akan bersifat introvert. Jika mereka dikhususkan pada sesuatu hal atau kondisi yang mengharuskan mereka bersifat ekstrovert, maka mereka akan bersifat ekstrovert. Nah, seperti itulah. Nah, terima kasih. Inilah salah penjelasan mengenai uh, karakter dan kepribadian yang ada pada manusia. Jika ada yang ditanyakan, bisa di email langsung ke aristamarahman@gmail.com dan kredit atau presentasi ini dipersembahkan langsung oleh by slidego.com. Nah, disinilah karakter dan kepribadian manusia. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.